Haleluya. Kita bersyukur pada saat hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebab oleh kemurahan kasih setia Tuhan kita dapat berkumpul dengan sukacita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, masih lanjutan dari firman Tuhan yang sudah kita dengar di minggu yang lalu, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kemarin saya telah membunuh burung, ya kan, satu ekor burung tanpa sengaja, ya kan. Kenapa saya bilang membunuh tanpa sengaja? Jadi kemarin ceritanya si Grace pulang malam-malam bawa burung yang patah lehernya. Kemungkinan burung ini patah, kena lempar, kena tabrak dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Pokoknya patah lehernya Bapak Ibu. Nah, singkat cerita saya bilang burung ini dikasih minyak karo. Suruh dijemput dari rumah Kak Grace, dikasih minyak karo. Dikasih minyak karo, ditetesin 2 hari, udah bisa tegak kepalanya. Dia udah bisa mulai bergerak, berjalan, udah bisa mulai kepak-kepakan sayapnya, hidup dia. Udah sehat mulai kan. Nah, jadi makanannya dikasih pisang selama ini, dikasih pisang, disuapi. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya berpikir ini burung ini kalau makan pisang terus, saya lihat, maaf kata, kalau dia buang air besar itu cuma cairan yang keluar. Berarti ini ada yang bermasalah dengan konsumsi makanannya, saya pikir. Lalu kemudian saya berangkat, saya cari toko makanan untuk ternak makannya. Saya tanya, adakah pur untuk burung? Mereka bilang ada. Burung apa? Saya bilang, saya nggak tahu burung apa namanya itu. Loh, gimana kita mau kasih burung ini makanannya kalau kita nggak tahu jenis burung apa dia? Apakah dia memakan biji-bijian, pemakan serangga kah, atau pemakan cacing kah? Nah kita nggak tahu. Lalu saya tanya, adakah pur yang bisa dimakan kedua-duanya? Baik dia pemakan biji-bijian atau pemakan serangga, ada nggak? Mereka juga bilang kurang tahu. Ditanya, bagaimana bentuk burungnya? Dikasih tunjuk, oh dia mirip seperti ini, warna coklat. Saya bilang, jangan-jangan ini sama dengan itu. Ya udah, coba aja dulu. Kalau dimakan berarti ini, kalau tidak berarti bukan ini. Ya udah, saya beli. Tapi dia bilang, jadi selama ini abang buat apa? Saya bilang, kami kasih pisang. Ya udah, kalau bisa makan pisang, pisang aja dikasih. Gak apa-apa lah C, saya coba dulu ini. Singkat cerita saya coba. Saya kasih dia makan, dimakan dengan sedikit susah karena patah leher kan. Nah pur ini mungkin agak keras. Saya larutkan dengan air, saya suapi. Singkat cerita, saya pergi keluar, saya bilang, Grace, burung sudah saya kasih makan, jangan dikasih lagi makannya. Oke. Dan itulah makan terakhir dia untuk selama-lamanya. Kenapa? Mungkin saya salah ngasih makanan, atau mungkin lehernya belum kuat untuk menelan, tapi saya paksa untuk menelan. Pur itu lebih kasar daripada pisang. Pisang lebih lembut teksturnya. Jadi kalau pisang itu mungkin masih bisa ditelan dengan lebih gampang dibandingkan dengan pur. Pur itu kan agak keras teksturnya. Nah mungkin dia mati gara-gara itu. Lalu si Grace bilang, nah terlalu banyak kali ya mengkasih. Saya bilang dikit ya. Tetapi apa mau saya sampaikan Bapak Ibu, kenapa bisa fatal begini? Karena saya tidak kenal burung ini dengan benar. Karena saya tidak kenal burung ini, diagnosa saya salah, maka saya memberikan tindakan yang salah dan berakibat fatal. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pengenalan itu sangat penting. Amin. Demikian juga kita dengan Tuhan. Pengenalan kita tentang Tuhan itu menentukan keselamatan kita. Pengenalan kita sekali lagi tentang Tuhan menentukan keselamatan kita, menentukan
tindakan kita, dan tindakan itulah yang membawa kita, entah kita dihakimi untuk binasa atau dihakimi untuk memperoleh upah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhir hidup kita nanti ada dua pengadilan. Pengadilan tahta putih yang besar dan pengadilan terakhir, Bapak Ibu, anak domba Allah. Ada pengadilan yang akan diperhadapkan, dua pengadilan. Pengadilan yang pertama untuk memberi upah bagi orang-orang yang percaya, dan pengadilan yang kedua untuk memberi hukuman bagi orang yang tidak percaya. Orang-orang yang mengenal Tuhan akan diadili menentukan upahnya. Orang yang tak kenal Tuhan diadili menentukan hukumannya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua memberi perhatian sungguh-sungguh mengapa kita harus mengenal Tuhan. Dan mengapa kita harus kenal Tuhan? Apa akibatnya kalau kita nggak kenal Tuhan? Apa akibatnya kalau kita kenal Tuhan? Apa untungnya kita mengenal Tuhan? Apa ruginya tak kenal dengan Tuhan? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita buka Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Mari perhatikan firman Tuhan dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Yang sudah menemukan firman Tuhan boleh katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Saya rindu anak muda, installah aplikasi Alkitab di handphone kita. Jadi jangan game FF, Mobile Legend ada di handphone, tapi Alkitab harus cari dari Google. Ya, semua harus install aplikasi Alkitab. Supaya apa? Supaya kita bisa baca Alkitab dimanapun kita berada. Ya. Di handphone saya ini ada 4 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Indonesia. Ada di sini Bapak Ibu. Saya install lebih dari 2 aplikasi untuk Alkitab. Tujuannya apa? Membandingkan terjemahan yang satu dengan yang lain. Kadang-kadang kalau kita baca terjemahan Indonesia memang bagus Bapak Ibu. Tapi kalau kita yang belajar, kita baca dari terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Yunani, terjemahan bahasa Ibraninya, itu kekayaannya jauh lebih banyak yang kita pahami. Nah oleh karena itu anak muda, saya tidak suruh Bapak Ibu baca bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya. Cukup baca bahasa Indonesia saja supaya kita kenal dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu install aplikasi di handphone kita, di gadget kita, install aplikasi. Tujuannya apa? Membantu kita mengenal dengan Tuhan. Nah perhatikan Bapak Ibu, Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, 2, 3, ya. Sebab aku menyukai asas setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai kebenaran akan Allah lebih daripada korban bakaran. Ini dulu semua. 2, 3, ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pujian kita tadi berkata, menyenangkanmu, menyenangkanmu, hanya itulah kerinduanku. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana yang indah seperti yang Tuhan mau. Tadi Bapak Ibu Saudara kita sepakat dengan pujian, kita menyatakan bahwa kita rindu menyenangkan Tuhan. Kita rindu menyukakan hati Tuhan. Kita rindu memberikan yang terbaik sebagai persembahan yang menyukakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Dan itu kita nyanyikan bersama-sama. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, itu lahir dari hati kita menjadi sebuah pengakuan bahwa saudara dan saya, umat Tuhan yang hadir pada hari ini, semua kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ternyata Alkitab mencatat di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat 6 ini berkata, Tuhan menyukai kasih setia. Tuhan itu suka dengan kasih setia. Dan Tuhan juga apa? Suka dengan pengenalan akan Allah. Katakan pengenalan akan Allah. Allah berkata di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah ayat yang ditulis Nabi Hosea, yang dimana Nabi Hosea itu diutus oleh Tuhan kepada orang Israel yang sudah terbagi Israel Utara dan Israel Selatan.
Pembagian ini terjadi karena orang-orang Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Maka kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua bagian, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Di tengah keadaan yang demikian, mereka menjauh hatinya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan peribadatan kepada Tuhan. Mereka melupakan firman Tuhan. Dan mereka yang paling parah adalah mereka tidak kenal dengan Tuhan secara benar. Tetapi mereka tetap mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Mereka tetap mempersembahkan korban-korban, baik korban sembelihan, baik korban bakaran, baik korban penghapus dosa. Mereka tetap persembahkan sebagaimana kebiasaan yang sudah diatur di dalam tradisi Yahudi, sebagaimana yang sudah diatur dalam tradisi Yahudi berdasarkan aturan-aturan Taurat yang mereka pahami. Dengan kata lain, setiap mereka, entah mereka orang Israel Utara maupun orang Israel Selatan, mereka itu setia mempersembahkan korban. Itu makanya di dalam kisah Yohanes, ketika Yesus bertemu dengan orang Samaria, perempuan itu, mereka berdiskusi mengenai tempat ibadah. Orang Samaria, mereka tetap mempersembahkan korban di tempat yang mereka buat. Orang Yahudi, orang yang tinggal di Yerusalem, orang yang ini kan terbagi dua, utara dan selatan, tetap mereka mempersembahkan korban di mana mereka anggap sebagai tempat yang suci. Tetapi mereka tidak kenal dengan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Sebelum saya sampai di sana, ternyata Bapak Ibu Saudara, saya belajar korban bakaran ini korban yang paling tua yang dicatat dalam Alkitab. Dalam Kejadian pasal yang keempat itu sudah ada korban bakaran. Jadi di dalam korban yang ada di dalam Perjanjian Lama ada sekitar 5 jenis korban. Korban bakaran ini merupakan korban yang paling tua yang diadakan di dalam ritual agama Perjanjian Lama. Nah, biasanya korban ucapan syukur, korban bakaran ini dipersembahkan itu oleh imam. Bisa nanti Bapak Ibu lihat dalam Imamat 1 ayat 9, Yehezkiel 44 ayat 15. Dan itu juga adalah korban yang tidak bercacat, tidak bercela. Dan itu harus diberikan dengan sukarela. Imamat 22 ayat 18 dan ayat 19. Saudara bisa buka nanti di rumah. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang pertama mau saya sampaikan begini Bapak Ibu. Ternyata yang menyukakan Tuhan bukan korban bakaran. Nah, korban bakaran ini kalau dalam konteks gereja pada hari ini, seringkali orang memahami korban bakaran adalah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan, nyanyian, doa, pujian, penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata dengan jelas dalam ayat yang barusan kita baca, Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Tuhan daripada korban bakaran yang saudara persembahkan di rumah Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, memberi persembahan persepuluhan itu baik. Memberi korban ucapan syukur itu baik. Memberi korban untuk penginjilan, memberi korban untuk pembangunan rumah Tuhan itu baik dan harus kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan berhenti di sana. Seakan-akan kalau kita udah memberi uang kita kepada Tuhan melalui gereja, seakan-akan Tuhan udah berkenan dan bersuka cita atas hidup kita. Ada satu hal yang Tuhan tuntut. Tuhan rindu saudara dan saya mengenal Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, caranya adalah belajar mengenal Tuhan. Caranya adalah belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan udah kasih clue-nya. Harus mengenal Dia. Kalau mengenal cewek, menyukakan hati cewek mungkin susah. Laki-laki bilang, sayang hari ini kita makan apa? Terserah. Serius dulu, ya terserah, aku makan apa aja. Lalu si laki-laki bawa ke tempat yang dia pikir sudah enak, sudah keren. Sampai di sana duduk diam. Ditanya mau makan apa, terserah. Dengan jutek.
Ditanya kita mau pergi kemana, terserah. Giliran dibawa, bad mood. Ditanya mau pakai ini baju warna apa, dia bilang terserah. Itu betul ya, itu perempuan. Selalu biasanya gitu kan, terserah. Kemana kita hari ini? Terserah. Makan apa kita? Terserah. Tapi giliran dikasih dia yang paling parah dia bilang apa? Memang ya, sekian lama kita pacaran tapi sampai sekarang kamu gak mengerti tentang selera aku. Kupikir kau kenal dengan aku ya. Kupikir kau kenal dengan aku kecewa, ternyata kau gak ngerti tentang perasaanku. Giliran ditanya apa maumu, apa aja terserah. Giliran dikasih dia bilang aku kecewa. Ini manusia Bapak Ibu. Tapi Tuhan dengar Bapak Ibu, Tuhan gak seperti itu. Tuhan kasih jelas-jelas hari ini, kalau kau mau menyukakan hatiku, ini clue-nya. Berlakulah setia dan kenal Tuhan. Kenali aku udah senang kata Tuhan. Belajar mengenal aku udah puas kata Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau sekali lagi, kalau kita mau menyukakan hati orang, hati manusia, seringkali jawaban terserah membuat kita bingung. Terserah adalah jawaban yang paling membingungkan bagi kita. Tetapi Tuhan jelas bilang, kalau Tina mau menyenangkan hatiku, belajar mengenal aku. Hari ini Bapak Ibu, alasan kita mengenal Tuhan, kenapa penting pengenalan akan Tuhan? Karena itulah kerinduan Tuhan. Katakan amin. Itu kerinduan Tuhan. Kalau saudara mau menyenangkan Tuhan, caranya sederhana, belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal Tuhan itu yang paling menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ibu-ibu atau orang tua yang ada di sini mungkin mengerti psikologinya ini. Kalau seorang anak mau menyenangkan hati Bapak Ibu, pasti yang paling sederhana adalah ketika anak ini dengar-dengaran akan apa perintah orang tua. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Tapi coba bandingkan kalau ibu-ibu lagi sedang menasehati anaknya, atau bapak-bapak sedang bicara di rumah, tiba-tiba anggota keluarga sambil main handphone, ketawa-ketawa, guling-guling. Apa perasaan Bapak Ibu? Gimana perasaan Ibu? Selalu? Gak ada ibu-ibu kan di sini? Gak ada yang pernah menasehati di rumah di sini? Gak ada kalian Bapak Ibu yang pernah menasehati di rumah? Gak pernah ngomong serius di rumah? Pulang kerja langsung masuk kamar mandi, ganti baju, tidur? Tak pernah ada obrolan di rumah? Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang ngomong serius di rumah, tiba-tiba anggota keluarga itu sambil main handphone, ketawa-ketawa, padahal kita lagi ngomong, gimana perasaannya? Emosi tersinggung, marah. Kenapa? Orang kita lagi serius, dia main handphone, anggapan kita adalah dia kurang memberi perhatian atas apa yang kita sampaikan. Itu sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, dengar dia bicara, Tuhan sudah senang. Ibu-ibu pun bapak-bapak dengar baik-baik. Kadang-kadang ibu-ibu curhat sebelum tidur, bukan pengen mendengar nasihat bijak dari bapak-bapak, bukan mau mendengar kata-kata motivasi dan mutiara dari bapak-bapak, cuman sekedar pengen didengar. Bapak-bapak gampang, cuman diam aja pura-pura kuping tebal udah. Ibu-ibu udah senang, tak usah kita nimbrung, tak usah kita berdebat Bapak Ibu, ibu-ibu udah senang. Yang jadi masalah adalah kalau ibu-ibu udah curhat, ngomong panjang lebar, bapak-bapak ikut panjang lebar ngomong, jadilah perang bersaudara. Sesederhana itu untuk menyenangkan istri, betul Bapak Ibu? Dengerin aja dia merepet mengomel, tadi kan Pak begini. Iya. Udah senang itu Bapak Ibu.
Gak usah, ya itulah kau pun atau bagaimana berantem Bapak Ibu. Sesederhana itu. Begitulah dengan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita dengar Dia bicara, ketika dengar firman Tuhan, Tuhan sungguh senang. Amin. Tuhan senang. Sesederhana itu Bapak Ibu. Tuhan gak minta saudara pergi ke Yerusalem, persembahkan ini dan lain sebagainya, bawa ini. Sampai dibilang lagi, bawalah telur yang 7 warna, bawalah ayam yang tak ada warna putih sedikit pun, harus hitam semua, bawalah kambing hitam semua atau putih semua. Tak ada itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan tak minta yang aneh-aneh untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tak minta yang aneh-aneh untuk menyenangkan hatinya. Tuhan cuma minta satu, kenali aku, engkau pasti kusukai dengan sepenuh hatiku, kata Tuhan. Tuhan gak aneh-aneh Bapak Ibu. Yang aneh-aneh itu kita Bapak Ibu. Tuhan tak aneh-aneh, yang aneh-aneh adalah kita. Kita yang suka aneh-aneh Bapak Ibu. Tuhan bilang untuk menyukakan hatiku, cukup kau dengar aku, kenali aku udah suka, kata Tuhan. Nah kita sibuk mencari apa yang kesukaan Tuhan, bagaimana yang kesukaan Tuhan, bagaimana akhirnya kita sibuk menyibukkan diri dan akhirnya kita frustasi merasa Tuhan gak senang dengan hidup kita. Kenapa? Karena kita gak kenal dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka mengenal Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Mengenal Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat menguntungkan dalam hidup kita. Mengenal Tuhan adalah kiat yang paling menguntungkan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita kenal dengan Tuhan, Tuhan senang dengan hidup kita. Haleluya. Nah, menjadi pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, kalau begitu, siapakah Allah itu? Dan bagaimana kita bisa mengenal Dia dengan benar? Siapakah Allah yang benar? Dan bagaimana kita bisa mengenal Dia dengan benar? Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Mari kita perhatikan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20. Yang sudah menemukan firman Tuhan boleh katakan amin. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dengan tegas memperkenalkan siapa Allah yang benar dan bagaimana cara mengenal Allah dengan benar. Dan ayat ini juga menjelaskan bagaimana hubungan pengenalan akan Allah dan hubungan dengan hidup orang-orang yang mengenal Allah. Perhatikan baik-baik. Di ayat 20 dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ini disampaikan di sana, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Satu hal ciri khas orang Kristen, agama Kristen adalah berbeda dari agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain, mereka berusaha mencari Tuhan. Tetapi orang Kristen, agama Kristen, Alkitab mencatat, bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari orang-orang yang terhilang. Katakan. Perhatikan mulai dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat bukan Adam dan Hawa yang pergi mencari di mana Tuhan berada, tapi Tuhan yang datang mencari dan berseru dan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu kemudian narasi Alkitab berkembang di dalam Kejadian pasal yang keempat. Ketika Kain dan Habel saling membunuh, lalu Allah mencari Habel, Allah mencari Kain dan berkata, Kain, di manakah engkau tahu keberadaan adikmu? Lalu narasi Alkitab berkembang di dalam kisah Nuh.
Allah mencari orang benar yang bernama Nuh untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di bumi ini. Lalu narasi Alkitab berkembang kepada kisah Lot. Abraham dicari oleh Tuhan, bukan Abraham yang mencari Tuhan. Lalu kemudian kisah Lot dicari oleh Tuhan untuk menyelamatkan Lot dan seisi keluarganya dari murka Allah atas Sodom dan Gomora. Demikian juga kepada Musa dan Israel. Allah mencari, Allah mengutus hamba-hamba Tuhan untuk mencari orang-orang yang mau diselamatkan. Lalu kemudian kepada narasi dalam Alkitab, ketika Allah mau mendatangkan juru selamat, Allah kirim pesan kepada siapa? Nabi Zakaria. Allah menjumpai manusia. Allah yang cari. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, perbedaan kita dengan agama lain adalah agama lain mencari Allah, tapi agama Kristen Alkitab mencatat Allah yang cari kita. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, nggak salah kalau orang-orang mencari Tuhan, itu nggak salah. Itu benar. Harus kita mencari Tuhan. Tetapi seringkali kalau kita mencari Tuhan, yang ketemu adalah bukan Tuhan tapi hantu. Sekali lagi dengar baik-baik, saya bukan menistakan agama di sini, tetapi saya mau jelaskan perbedaan kita dengan agama lain adalah di situ. Jadi jangan ada di antara kita yang tinggalkan Yesus hanya gara-gara pasangan. Jangan ada yang tinggalkan Yesus hanya gara-gara pekerjaan. Jangan ada yang tinggalkan Yesus hanya gara-gara kehidupan rumah tangga. Karena begitu saudara meninggalkan Yesus, saudara kehilangan keselamatan. Agama lain mengajarkan mencari jalan yang benar. Tapi Alkitab mencatat, Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran. Kalau engkau hidup dalamku, engkau hidup dalam kebenaran. Engkau terima aku akan hidup di dalam engkau, dan engkau di dalamku, maka engkau akan dibenarkan oleh iman." Itu kata Alkitab. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat Allah mencari kita. Amin. Allah yang mencari kita, bukan kita yang cari Tuhan Bapak Ibu. Jadi hari ini kita harus memberi diri untuk mengenal Tuhan. Amin. Mari mengenal Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata begini. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang mengaruniakan, telah datang. Sekali lagi narasi Alkitab itu konsisten dari perjanjian lama, perjanjian baru. Allah datang mencari umatnya. Allah datang. Lalu kemudian dikatakan di sana telah mengaruniakan. Apa yang dikaruniakan? Pengertian yang benar kepada kita supaya kita mengenal Tuhan. Maka saya masuk dalam poin bagaimana kita mengenal Tuhan. Alkitab mencatat di dalam 1 Yohanes 5 ternyata pengenalan itu lahir dari pengertian. Alkitab ini bilang supaya kita mengenal yang benar dimulai dari karunia tentang pengertian. Jadi pengertian itu yang membuat kita kenal dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dimulai dari pengertian. Dan pengertian ini bersumber dari Tuhan. Katakan bersumber dari Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dimulai dari pengertian akan Tuhan. Dan pengertian itu bersumber dari Tuhan. Alkitab ini berkata karunia. Pengertian tentang Tuhan itu dikaruniakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa artinya? Di dalam Alkitab ada 2 kata yang dipakai untuk menjelaskan karunia. Dalam bahasa Yunani, kalau bahasa Indonesia kan karunia, udah karunia, padahal yang paling anugerah. Sinonim. Tapi kalau di dalam Alkitab, bahasa Yunani, karunia itu ada dipakai 2 terjemahan yang diterjemahkan ke dalam karunia. Kata yang pertama adalah charis, kata yang kedua adalah didomi. Kata yang dipakai di sini adalah dedoken yang berasal dari kata didomi. Apa bedanya charis dan didomi? Bapak Ibu Saudara harus mengerti dengan baik. Saya rindu kita ini tangkap pesan ini dengan baik. Didomi atau dedoken itu adalah yang diterjemahkan dengan memberi. Tindakan Allah yang memberi.
Tetapi bedanya dengan haris, anugerah, haris itu adalah memberi dengan cuma-cuma, melampaui kelayakan kita. Salam Bapak Ibu. Salam. Kalau haris itu, anugerah, haris, keselamatan itu haris mata. Artinya apa? Kalau keselamatan itu haris, keselamatan itu diberi melampaui kelayakan kita. Kelayakan kita apa? Layaknya kita ini harus binasa, mati karena kita berdosa. Tapi kita diberi keselamatan melampaui kelayakan kita. Artinya apa? Sebenarnya kita nggak layak untuk diselamatkan. Layaknya harusnya kita dibinasakan, dimatikan di dalam penghukuman yang kekal karena dosa kita. Tetapi anugerah di sana memberi kita keselamatan melebihi, melampaui kelayakan kita. Sehingga kita yang tidak layak diselamatkan menjadi selamat karena anugerah. Tetapi dedoken ini artinya memberi. Contohnya itu di dalam apa? Di dalam hidup sehari-hari Allah memberi berkat melalui pekerjaan kita. Allah memberi berkat melalui usaha kita. Berkat yang kita nikmati sehari-hari itu kita akui berkat dari Tuhan. Padahal setiap hari kita bekerja. Betul Bapak Ibu? Salam. Saya rindu kita paham nih, mengerti. Supaya kita bisa membedakan, kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Indonesia cukup dikaruniakan, berarti pemberian dari Tuhan. Berarti pengertian itu diberi Tuhan. Jadi kita nggak mengerti ternyata pemberian yang dimaksud di sini ada maksud yang lain, Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Kenapa Alkitab ini nggak pakai kata haris untuk menerjemahkan pemberian ini? Karena haris itu adalah pemberian melampaui kelayakan kita. Contohnya tadi kita nggak layak diselamatkan, diberi keselamatan. Tetapi yang dipakai di sini dedoken, didomi itu artinya apa? Kita diberi berdasarkan usaha kita. Contoh, kita nih bisa dapat gaji bulanan karena kita bekerja setiap bulan. Kita bisa dapat gaji harian karena kita kerja harian. Sekalipun kita sebagai orang percaya akan berkata, ini berkat Tuhan. Tetapi berkat itu tidak diberikan Tuhan langsung keteplok dari surga tanpa kita kerjakan sesuatu. Nah, pengertian ini juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bukan langsung diberikan kepada kita tanpa usaha kita untuk belajar. Salam Bapak Ibu. Salam. Maka kalau kita mau mengenal Tuhan, jangan andalkan pikiran kita, tetapi kita berserah kepada Tuhan, berusaha untuk mengikuti apa kerinduan Tuhan. Itu hal yang pertama. Untuk mengenal Tuhan, itu pemberian Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Allah kita adalah Allah yang transenden. Allah yang transenden artinya Allah yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Allah yang tidak dapat dijangkau oleh logika manusia. Allah yang jauh melampaui segala pikiran kita. Allah yang jauh melampaui segala kecanggihan teknologi. Allah yang tidak bisa kita sentuh, yang tidak bisa kita raba, yang tidak bisa kita jangkau dengan visi kita, karena Allah transenden. Tetapi di sisi lain, Dia Allah yang imanen bersama dengan kita. Nah, untuk mengenal Allah yang transenden ini, kita nggak bisa mengandalkan pikiran kita, tetapi kita bisa berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu mengenal Engkau. Maka di sanalah usaha kita adalah penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan sepanjang waktu. Adakah kita meluangkan waktu kita untuk membaca Alkitab minimal 1 ayat 1 hari? Adakah kita meluangkan waktu kita untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan? Berlutut setiap pagi, berlutut setiap malam di hadapan Tuhan. Kalau kita mau kenal dengan Tuhan, tidak ada cara lain selain daripada komunikasi yang intens dengan Dia. Tidak ada. Dengar sekali lagi Bapak Ibu Saudara,
Tidak ada cara yang lain untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan dekat, mengenal Tuhan dengan benar, selain daripada membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan. Maka itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara, di rumah kita, di mana saja kita membangun saat teduh bersama dengan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu bisa kenal satu sama lain kalau Bapak Ibu tak pernah ketemu satu sama lain? Itu namanya kenal Bapak Jokowi. Kita kenal Pak Jokowi, tapi hanya kenal sebatas gambar. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada cara lain mengenal Tuhan dengan benar kecuali kita membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Baca Alkitab kita Bapak Ibu. Karena ayat ini berkata telah diberikan kepada kita. Kata telah ini menggunakan tenses perfect dalam bahasa Yunani. Perfect itu artinya tindakan yang sempurna di masa lalu dan berlaku sampai hari ini akibatnya. Di masa lalu Allah telah datang. Jadi Yesus nggak datang 2 kali untuk menyalibkan dirinya. Tapi karya Yesus di kayu salib itu berlaku hari ini dan sampai selamanya untuk membaharui orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berikan waktu kita baca Alkitab kita Bapak Ibu. Selalu? Adakah Bapak Ibu tiap pagi baca Alkitab? Selalu? Adakah kita tiap hari baca Alkitab? Inilah kerinduan kita hari ini Bapak Ibu. Saya rindu kita ini semua mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau menyenangkan Tuhan dengan persembahan kita, emang berapa duit yang bisa kita beri untuk Tuhan? Kita bisa bayangkan berapa duit yang sudah kita serahkan ke Tuhan tiap minggu. Apakah Bapak Ibu pikir Tuhan bisa disenangkan dengan 1 juta setiap bulan? 1 miliar tiap tahun? 1 triliun? Semurah itukah Tuhan itu? Segampang dan sekerdil itukah nilai Tuhan? Bapak Ibu pikir dengan kita memberikan 1 triliun Tuhan sudah senang dengan itu? Maka saudara menghibur Tuhan itu dengan uang? Gak bisa Bapak Ibu. Kita hanya bisa menyenangkan Tuhan lewat pengenalan akan Tuhan. Beberapa saudara kasih di sini itu tidak berguna kalau saudara gak kenal dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, itu makanya gereja kita konsep di situ pengajaran Bapak Ibu. Saya rindu berapapun jemaat yang terdaftar sebagai anggota gereja kita, semua kenal dengan Tuhan. Amin. Kenal dengan Tuhan. Nanti minggu depan saya bicara lebih jauh. Apa untungnya kita kenal Tuhan? Hari ini Bapak Ibu, saya akan kasih tahu beberapa hal keuntungan kalau kita kenal Tuhan. Tapi minggu depan saya akan bicara kupas lebih jauh Bapak Ibu. Ternyata mengenal Tuhan itu gak merugikan kita. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang kenal dengan Dia. Tapi hari ini saya masih pengantar. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara, dan itulah sebabnya hari ini mari kita lihat secara singkat saja Bapak Ibu, apa untungnya kalau kita kenal dengan Tuhan. Jadi untuk mengenal Tuhan tadi apa? Membangun hubungan dengan Yesus, dengan Kristus. Tak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan cari Tuhan dari agama lain. Amin. Salam Bapak Ibu. Ayat 20 ini kan jelas bilang, kita kenal Tuhan karena Allah telah datang. Siapa Allah? Yesus. Jadi kalau di agama lain apakah mereka menyembah Yesus? Tidak. Kalau mereka tidak menyembah Yesus, berarti pengenalan mereka tentang Allah tak benar. Salam. Saya tegas dalam hal ini anak-anak muda. Karena akhir-akhir ini orang banyak bilang semua agama sama aja, caranya aja yang beda. Beda caranya, beda juga tujuannya. Salam. Jadi jangan ada yang bilang begitu Bapak Ibu. Gak apa-apa lah beda agama, nikah beda agama. Jangan Bapak Ibu. Gak apa-apa lah pindah agama. Yang penting kan hatinya untuk Tuhan. Hati siapa untuk Tuhan? Kalau udah salah, burung itu mati Bapak Ibu Saudara. Saya kasih makanan itu tujuan saya baik, supaya dia sehat. Saya lihat dia udah kurus karena 3 hari gak makan dengan teratur. Saya kasih dia makan pur karena saya lihat dia udah bisa gerakan kepalanya, udah bisa gini-gini, udah bisa kepak-kepakan saya. Berarti udah bisa makan ini, saya pikir. Saya kasih makan pur, mati Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Nggak pas.
Begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan sudah jelas mengatakan untuk kenal dengan Tuhan hanya melalui dan di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Lalu kita mau bilang, oh semua agama sama aja, caranya aja beda. Mati kita Bapak Ibu Saudara. Mati. Binasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hari ini dengan tegas saya sampaikan, mari kenal Tuhan. Nah, apa untungnya kita kenal dengan Tuhan? Perhatikan ayat 18 dan 19 sampai 20. Saudara nanti bisa baca, tapi saya mulai. Yang pertama, orang yang mengenal Allah, yang pertama mendapat karunia di hadapan Tuhan. Ayat 20 tadi mengatakan bahwa anak Allah telah datang mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Dia. Jadi orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mendapat karunia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Orang yang kenal dengan Tuhan adalah orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Orang-orang yang kenal dengan Tuhan adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, mengenal Tuhan itu bukan karena kehebatan kita. Mengenal Tuhan itu bukan karena kecanggihan otak kita, kecanggihan teknologi yang kita punya. Bukan karena kehebatan kita, kita bisa kenal dengan Tuhan. Tapi kita kenal Tuhan karena Tuhan mengaruniakan pengertian bagi kita. Maka hal pertama yang bisa kita simpulkan, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mendapat karunia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, ada banyak karunia dalam Alkitab. Ada karunia bahasa roh, ada karunia nubuat, ada karunia mujizat, ada karunia dan lain-lain sebagainya. Seringkali orang fokus mencari karunia mujizat, sampai berpuasa supaya dia bisa melakukan mujizat. Tumpangkan tangan atas orang yang sakit disembuhkan. Tumpangkan tangan atas orang yang kerasukan dibebaskan. Tumpangkan tangan atas orang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Seringkali orang fokus mencari karunia ini, tetapi tidak mencari karunia yang dapat menyenangkan Tuhan, yaitu karunia pengenalan akan Allah dengan benar. Kenapa kita fokus untuk mencari karunia mujizat? Bukankah Alkitab berkata pada hari terakhir orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah aku menyembuhkan demi namamu, aku bernubuat demi namamu? Artinya dia lakukan mujizat demi nama Yesus. Tapi Yesus bilang, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai engkau sekalian pembuat kejahatan. Artinya Bapak Ibu Saudara, karunia kesembuhan, karunia mujizat tidak menentukan dia berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau dia kenal dengan Tuhan, itu karunia yang menyukakan hati Tuhan. Jadi kenapa kita fokus mencari yang lain? Kalau kita nggak sembuh dari penyakit kita, apakah kita langsung dilaknat masuk neraka? Enggak Bapak Ibu. Paulus mati di dalam penyakit yang tidak sembuh-sembuh. 3 kali dia berdoa supaya duri dalam dagingnya dicabut Tuhan. Dia mati dengan kondisi yang tidak mengalami mujizat kesembuhan. Apakah kita bilang Paulus masuk neraka dihukum oleh Tuhan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Siapa lagi dalam Alkitab yang tidak disembuhkan Tuhan sampai dia kemudian meninggal? Para rasul semua mereka menderita sampai akhir hidupnya. Apakah mereka dilaknat Tuhan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi ada orang yang kaya sampai akhir hidupnya, dia masuk neraka. Orang kaya yang dicatat dalam kisah Alkitab, Lazarus orang miskin. Ada Lazarus orang miskin sampai akhir hidupnya dia sakit borokan Bapak Ibu. Sampai anjing pun ikut menjilat boroknya, melarat hidupnya. Tapi karena dia kenal dengan Tuhan, duduk di pangkuan Abraham. Jadi Bapak Ibu, jangan fokus kita dengan mujizat. Saudara gak mengalami mujizat lalu saudara bilang Tuhan gak berkenan dengan hidupmu, artinya saudara gak kenal dengan Tuhan. Saya takut Bapak Ibu Saudara, gereja kita ini menciptakan Tuhan versi kita. Tahu Bapak Ibu menciptakan Tuhan versi kita? Selalu Bapak Ibu? Itu makanya kemarin saya buat quotes itu tulisan apa? Kita harus mengenal Tuhan sebagaimana yang diwahyukan, bukan sebagaimana yang kita rindukan. Kita mau kenal Tuhan yang menyembuhkan, maka kita selalu berdoa tentang kesembuhan. Padahal Tuhan bilang, engkau harus kenal sebagaimana aku memperkenalkan dirimu kepadamu. Di dalam doktrin teologi ini paling pokok ini. Kalau Bapak Ibu masuk kelas teologi, jelas di sana dikatakan apa? Allah hanya bisa kita kenal sejauh mana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi jangan kita ciptakan Allah versi kita Bapak Ibu.
Jangan kita ciptakan Allah versi kita. Versi kita adalah Allah yang menyembuhkan. Maka setiap hari kita menuntut kesembuhan. Versi kita adalah Allah yang sanggup memberi kekayaan. Maka tiap hari kita menuntut kekayaan. Dan selama Allah tidak membuat kita kaya, kita berkata Allah belum nyata dalam hidup kita. Engkau orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Kalau ini pola pikir kita. Orang yang kenal dengan Tuhan akan berkata, engkau Allah yang agung. Di dalam kesakitan yang kualami hari ini, aku rasakan kasih yang menemani saat aku menderita. Di dalam kelemahanku hari ini, Paulus berkata, sempurna kasih karuniamu dalam hidupku. Maka kita menjadi kuat Bapak Ibu, karena kita mengenal Tuhan. Nah, untuk ini, poin ini saya akan jelaskan minggu depan. Tapi saya mau sampaikan satu hal. Ada beberapa hal yang tidak berkat. Jadi minggu depan pastikan hidup kita datang. Karena Bapak Ibu Saudara, luar biasa kalau kita kenal dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ada banyak hal, kekayaan yang sangat luar biasa Tuhan nanti nyatakan kalau kita kenal dengan Tuhan. Tapi ada yang kedua saya lihat di sini. Orang yang kenal Tuhan, yang pertama dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita kembali di sana tadi di ayat 20 dikatakan orang yang mengenal Tuhan ada di dalam Allah yang benar. Jadi yang kedua saya catat, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Alkitab bilang, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ayat ini dengan tegas mengatakan, orang yang mengenal Allah yang benar, dia ada di dalam dia. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, maka saya percaya dan yakin, sebagaimana Yohanes berkata, orang yang tinggal di dalam Yesus, dia akan berbuah dengan berlimpah-limpah. Jadi kalau kita kenal dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, hidup kita pasti berbuah. Hidup kita pasti kuat. Karena minggu lalu kita bicara Allah itu adalah batu karang yang teguh, batu penjuru. Kalau kita sudah ada di dalam batu penjuru yang kuat dan kokoh itu Bapak Ibu, datang hujan, datang badai, datang angin, kokoh rumah tak tumbang. Karena apa? Karena kokoh berdiri di atas batu karang yang teguh. Maka kalau kita ada di dalam Tuhan, sekuat apapun topangan badai yang datang menerpa setiap kehidupan kita, sekuat apapun usaha dunia menjatuhkan kita, kalau kita ada di dalam Tuhan, siapakah yang dapat melawan Tuhan? Amin. Jadi tak perlu Bapak Ibu takut dengan hidup ini. Saya akan persingkat. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang mengenal Allah adalah mereka yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Yang pertama tadi, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mendapat karunia di hadapan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengenal Allah adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan mendapat perlindungan dari Tuhan. Baca ayat 18 di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. 2, 3, ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, saya simpulkan Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan dunia ini dikuasai si jahat, tetapi orang yang mengenal Allah, yang tinggal di dalam Allah, berasal dari Allah, si jahat tidak berkuasa menjamah hidupnya. Katakan amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Enak gak kenal Tuhan? Orang yang kenal Tuhan, ayat ini bilang, si jahat tidak dapat menjamah hidupnya. Katakan amin. Salam. Si jahat tidak dapat menjamah saudara. Kalau saudara kenal dengan Tuhan, kalau saudara kenal dengan Tuhan, si jahat jangankan menguasai hidupmu, jangankan menghancurkan hidupmu, jangankan menggerogot hidupmu, menjamah, menyentuh hidupmu, dia tidak dapat melakukan. Kenapa? Allah memproteksi seluruh hidup kita. Maka yang paling penting dalam hidup ini bukan mencari berkat, Bapak Ibu. Maka yang penting dalam hidup ini bukan mencari kekayaan,
Maka yang penting dalam hidup ini bukan mencari mujizat, bukan mencari kesembuhan dan lain sebagainya, tetapi yang paling penting dalam hidup ini mencari perkenanan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Alkitab berkata, kalau sudah kenal Tuhan, si jahat tidak dapat menjamah hidup. Amin. Si jahat nggak bisa jamah hidupmu, saudara nggak akan bisa dijatuhkan orang lain karena engkau kenal dengan Tuhan. Jadi bapak-bapak jangan lagi pergi ke pesubuhin, jangan lagi pergi ke kuburan, jangan lagi pergi ke opung-opung minta supaya ada dikasih pelindung badan, dikasih kulit harimau, dikasih apa? Kuningan. Tak perlu mandi kembang untuk menjaga supaya tidak ada santet ke rumah kita. Tak perlu tanam apa di sudut rumah kita. Tak perlu makan bawang putih banyak-banyak, kalungkan bawang putih di mana-mana. Anak-anak baby tak perlu bapak ibu. Tak perlu pasang jarum dan lain sebagainya. Ada anak muda takut tak dapat rokap pasang susu. Tak perlu bapak ibu. Kalau saudara sudah mengenal Tuhan, si jahat gak bisa menjamah dan menyentuh hidup. Amin. Shalom. Tak perlu takut disantet bapak ibu. Saya minta bahkan bapak ibu, pernah waktu saya pelayanan di Papak Barat, ketika kita berangkat ke sana, tuan rumah yang menyambut itu kepala sekolah bilang apa? Pak Daniel, itu kita masih mahasiswa 2015. Jangan kaget, di sini masih banyak biku gajah. Jadi kamu harus kuat. Saya bilang apa? Jadi begitu saya melayani di sana, ada anak yang nakalnya minta ampun. Dan saya dengar memang di kampung itu katanya masih banyak perdukunan. Saya panggil di depan umum. Kau kenapa nakal sekali? Anak SMA kan? Kau dari mana kampung? Dari sini Pak. Oh, di situ dengar-dengar banyak bebu gajah ya. Jangan-jangan kalian pemelihara bebu gajah. Bawa dulu ke sini supaya saya lihat dulu sejauh mana kekuatan bebu gajah. Kok susah kali kau dibilang? Karena semua teman-teman saya menangis di buat dia. PPL kan dilece-lece sama dia. Laki-laki saya bilang, bawa dulu ke sini bebu gajah. Santet dulu saya. Bila perlu bawa semua dukun bebu gajah ke sini supaya saya tahu sejauh mana kekuatannya. Mulai dari situ ciut bapak ibu. Sampai kami selesai praktik, tak pernah berulang. Pernah saya pelayanan malam-malam, itu kan masih banyak hutan, lewat hutan sendiri. Entah kenapa saya malam-malam itu saya bilang itu tentang khotbah di dalam Daniel pasal 12, menggambarkan tentang betapa mencekam dan mengerikannya pengadilan nanti di akhir zaman, yang menentukan hukuman bagi orang-orang yang akan binasa. Lalu saya bilang, saya lebih takut penghakiman yang akan datang daripada bebu gajah yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini lebih takut dengan bebu gajah daripada takut penghakiman yang dari Tuhan, bertobat. Mereka bilang begini. Dan kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini, itu ramai di kampung. Biasa kan kalau datang hamba Tuhan katakan rame-rame datang kan. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu di sini yang pegang bebu gajah atau dukunnya di sini, maju sekarang santet saya. Saya bilang, begini. Saya tak takut dengan bebu gajah. Saya lebih takut dengan penghakiman yang akan datang. Kaget mereka kan. Tapi waktu saudara pulang dari sana, saya ingat itu hari Kamis, malam Jumat. Saya tidur di sudut ruangan paling depan, dekat pintu, ke arah pinggir jalan. Dan anjing katanya melolong sampai jembatan Bali. Tapi tak satu pun aku dengar lolongan anjing. Sampai yang punya rumah saja, tempat saya tinggal, mereka 3 kamar Bapak Ibu. Anak-anaknya di kamar kedua, saya di kamar yang ketiga, suami istri di kamar pertama. Tahu Bapak Ibu, mereka kumpul di satu kamar di paling tengah. Semua mereka pelukan, duduk dari atas. Suami istri, anak-anak mereka duduk semua. Ketakutan mereka, yang punya rumah ketakutan. Begitu saya bangun pagi, Daniel, semalam kau dengarnya anjing kayak mana? Gak ada. Namun kenapa rupanya? Kok bisa kau dengar? Kami aja semua ketakutan sampai masuk kami satu kamar, kami semua berkumpul, kami pelukan karena kami ketakutan. Kok kau nggak dengar apa-apa? Ya memang saya nggak dengar apa-apa. Masa saya bilang saya dengar? Inilah saya yakin perlindungan dari Tuhan. Kalau kita ada kenal dengan Tuhan, tak takut kita konfrontasi dengan iblis sekalipun.
Tak takut kita ketemu dengan setan. Masih ada di sini bapak-bapak yang takut pergi keluar kalau ada gelap. Masih ada anak gadis takut kamar mandi gara-gara gelap. Masih ada yang takut di rumah sendiri bapak-bapak, ibu-ibu. Selalu. Kalau engkau kenal dengan Tuhan, engkau tidak takut apapun. Karena Alkitab ini menggaransi si jahat tidak bisa menjamah hidupmu. Katakan amin. Si jahat tidak bisa menjamah usahamu. Si jahat tidak bisa menjamah rumah tanggamu. Si jahat tidak bisa menjamah keluargamu kalau keluargamu kenal dengan Tuhan. Maka yang paling utama dalam hidup kita adalah mengenal Tuhan, bukan yang lain. Kemarin saya ada di Sandret, di salah satu tempat minum di sini, di Batam ini. Saya ketemu, saya pernah ceritakan itu Bapak Ibu. Dia bilang dia seorang yang sakti. Karena saya duduk di situ pakai kaos oblong, pakai celana pendek, tak nampak potongan saya sebagai seorang pelayan. Dia panggil saya, sinilah bang, minum di sini kita. Saya lihat dia udah lebih tua dari saya, mungkin tak sasi umurnya 60 tahunan. Jadi saya menghargai karena udah tua panggil saya, udah saya pindahkan gelas saya bawa roti saya ke situ, saya duduk di depan dia. Begitu saya duduk, dia kenalan, dari mana asalmu? Dari Medan. Oh, mulailah dia bekerja. Saya terawang dan saya lihat kamu ini datang merantau ke Medan, ke Batam ini, tak bawa pegangan kamu. Ya memang saya tak bawa pegangan, apa saya bawa pegangan kan? Maksudnya gimana Pak? Ya, dia nggak langsung jawab to the point, ilmu kan? Dia bilang, ya dalam hidup ini lain. Ada aja orang jahat terhadap kita. Ada aja orang yang sirik dengan kita. Jadi kita butuh pelindung badan. Ceritalah dia sudah pernah begini, kenal dengan dukun ini dan sebagainya. Ceritalah panjang lebar tentang kuasa santet. Kebetulan dia orang Bugis. Dia cerita sudah keliling ke sana kemari, bahkan keluar negeri, pengobatan dan lain sebagainya. Dan singkat cerita dia bilang, aku mau menawarkanlah sama lain tentang penjaga badan. Udah, tentang penjaga badan, supaya lain itu jangan dijahatin sama orang katanya. Lalu saya bilang, oke, bang, Pak, sekarang giliran saya, bisa nggak saya bicara? Silahkan katanya. Saya langsung tatap matanya. Saya pelototi, Pak, Bapak dukun ya? Iya. Bapak bisa santet? Iya. Bapak bisa pelindung badan? Iya. Sekarang saya bilang, santet saya Pak. Dan kalau kekuatan Bapak belum kuat, panggil semua dukun santet di seluruh dunia ini. Saya tak takut Pak, dan saya pastikan Bapak yang mati. Dia bilang begini, kaget kan? Tisu di depan itu diambil satu-satu. Dilap sampai habis satu kotak tisu. Keringat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya tatap terus matanya. Tahu Bapak, saya bilang, saya memang betul kata Bapak, saya tak pegangkan apa-apa di sini, ilmu badan, ilmu kebal. Tapi tahu Bapak, Roh Kudus yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada dalam diri Bapak. Jadi kalau Bapak mau santet saya, silakan santet sekarang, dan saya pastikan Bapak yang saya pastikan kalah. Dia bilang, oke le. Saya baru ketemu dengan orang seperti lain. Oke, sorry. Minta ampun Bapak Ibu. Coba kita nggak punya Roh Kudus, nggak kenal dengan Tuhan yang lebih berkuasa dari semua. Iya, betul juga. Berapa rupanya satu ini penjaga cincin ini. Disuruh saya mandi kembang, ngapain saya mandi kembang? Saya sudah dibaptis, percaya sama Tuhan Yesus. Orang yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dia menyatu dengan kematian Kristus, dia menyatu dengan kebangkitan Yesus, mengalahkan maut. Ngapain lagi saya harus mandi kembang Bapak Ibu? Halo? Ngapain lagi saya harus mandi kembang? Orang saya sudah dibaptis dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dibaptis dan kita dibaptis dalam baptisan Yesus, itu menggambarkan kita bersatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tahu Bapak Ibu, kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Maka kalau kita dibaptis dalam Yesus, maut tak berkuasa atas hidup kita. Jadi ngapain kita mandi kembang Bapak Ibu? Salam. Ngapain mandi kembang? Kalau kita sudah dibaptis dalam baptisan Yesus Kristus, ngapain lagi Bapak Ibu? Orang Yesus sudah mengalahkan maut kok. Maut telah dikalahkan. Jadi ngapain ku ganti baptisanku dengan kembang? Salam Bapak Ibu. Itulah enaknya mengenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, si jahat tak berkuasa ke sini. Anak-anak muda, sebanyak apapun usaha dunia menjatuhkan hidupmu,
Kalau engkau kenal dengan Tuhan, dunia tak bisa menghancurkan hidupmu. Rumah tangga, kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya keluarga kita diberkati. Amin. Si jahat tak berkuasa atas hidupmu. Orang bisa mereka-reka yang jahat terhadap engkau, tapi Tuhan merencanakan yang baik atas hidupmu. Maka Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan merencanakan yang baik. Kenapa? Yusuf kenal Tuhan lebih dari saudara-saudaranya. Amin. Engkau juga anak-anak yang muda, engkau akan diberkati melebihi orang-orang di sekelilingmu. Engkau akan diberkati melebihi keluargamu, karena engkau kenal dengan Tuhan. Akan ada perbedaan. Setelah si Leni ini serius ibadah, ada perbedaan. Harus punya orang begitu. Setelah si Tina ini serius beribadah ikut Tuhan, ada perbedaan. Dulu kita ini pergi ke Batam hanya untuk sekedar mencari pekerjaan, tapi lebih dari pekerjaan Tuhan sediakan bagi kita. Apa itu? Pengenalan akan Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan, dan ada buah-buah yang baru. Mungkin kita bisa sambil kuliah, atau mungkin kita sambil bantu orang tua. Nah, saya nggak bilang kalau kita belum bisa begitu berarti kita gagal dalam perantauan. Tidak. Kita semua punya proses masing-masing. Cepat atau lambat Tuhan pasti tunjukkan perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tak kenal Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan pasti tunjukkan. Yang penting kita setia sama Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Si Tina mungkin bilang begini, udah 3 tahun saya di Batam masih menganggur padahal saya ibadah. Tetap setia, dan justru engkau harus mengenal Tuhan lewat pengangguran yang kamu alami. Saya kenal Tuhan itu Tuhan yang menolong ketika saya menganggur lama sekali. Tuhan cukupkan segala keperluanku. Aku mengenal Tuhan yang bekerja di luar pikiran manusia. Kuncinya setia sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan hanya gara-gara kita gak makan hari ini, Bapak Ibu. Justru di tengah karena kita lapar dan tak makan, kita harus kenali Tuhan lewat peristiwa itu. Mau kemana Tuhan bawa itu? Harus ada perbedaan. Maka saudara akan menjadi kesaksian. Saya tutup di sini saja. Minggu depan saya akan kupas lebih tuntas, lebih banyak lagi. Berkat keuntungan kita kenal Tuhan. Hari ini cuma 3 saya sampaikan. Orang yang kenal Tuhan artinya dia mendapat karunia di hadapan Tuhan. Enak Bapak. Yang kedua, orang yang kenal Tuhan, dia bersama dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan, diproteksi, dilindungi Tuhan. Si jahat tidak bisa menjatuhkan hidupmu. Si jahat tidak berkuasa atas hidupmu. Karena Tuhan kita dahsyat luar biasa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang memberkati kami.